Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, seluruh jemaat GKJW yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan berhimpun di dalam Tuhan. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan pada hari ini kita bersama-sama membangun ibadah Minggu di keluarga kita masing-masing. Sesuai himbauan pemerintah dan Majelis Agung dalam memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri, hati dan mengikuti dan membangun ibadah saat ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, dipersilakan berdiri. Marilah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 357 bait yang pertama dan yang ketiga. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah ini, kita mengambil saat hening. Ibadah saat ini kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bersama-sama mengawali ibadah saat ini, ada firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 7, kita baca mulai dari ayat 55, yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bersama-sama kita sambut firman ini dengan menaikkan pujian, Kidung Jemaat 355. Biar hatimu
Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang di dalam doa pengakuan dan penyesalan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari sepanjang perjalanan kami selama seminggu ini banyak sekali kekurangan, kelemahan. Karena itu kami sadar hari ini boleh menyerahkan segala kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran kami ini hanya di dalam kasih setia-Mu. Ampuni diri kami, istri kami, anak kami, tetangga kiri kanan kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengaku dan menyesal. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan pengakuan dan penyesalan kita ada firman Tuhan melalui 1 Petrus 2, kita baca dari ayat kedua. 1 Petrus 2, kita baca mulai dari ayat 2. Yang demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan yang dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari bersama-sama firman Tuhan yang sebagai petunjuk hidup baru ini kita amini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 358, bait pertama dan kedua, nanti yang kedua dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan yang oleh majelis jemaat dipersilahkan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang dipersiapkan dari Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai 14. Sebelum kita
menerima firman, mari kita datang kepada Tuhan, mohon kekuatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena Tuhan telah memberkati kami masing-masing. Terbukti pada saat ini kami bisa membangun ibadah. Tuhan, di dalam kami membangun ibadah, kami akan menggumuli firman-Mu, membacanya, merenungkan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Puji Siswo yang Kau pakai menyampaikannya, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dipersiapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yohanes 14 ayat pertama sampai 14, demikian firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan, kami ulangi, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukan di sepanjang hidup kita. Amin. Bersama-sama kita sambut dengan pujian 51.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah percaya dan mengeluarkan buah. Dari tema ini, satu hal penting bagi kita percaya dan mengeluarkan buah, berarti ada sesuatu yang menjadi harapan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam percaya dan menghasilkan buah, tentunya kita tidak boleh melepaskan peran di luar kemampuan kita. Percaya berarti ada satu keyakinan. Dan kemampuan di luar kita, yaitu ada kekuatan Allah yang kita yakini. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, makanya di minggu-minggu bersama-sama penghayatan kita untuk mengenal siapa Yesus, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Ketika Dia akan pergi ke tempat yang akan dituju, Dia akan menyertai orang-orang yang percaya. Makanya di situ peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus di situ dikatakan yaitu sebagai sang penolong yang merupakan pribadi yang sangat dekat, yaitu dengan manusia. Bahkan Tuhan Yesus katakan sebagai roh yang menyertai manusia dan diam di dalam manusia. Yang artinya bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran itu sesungguhnya tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Roh Kudus juga membimbing manusia. Dan Roh Kudus juga dikatakan yaitu dikenal oleh dunia. Roh Kudus ada yaitu dalam penyertaannya kepada kita. Makanya di Yohanes 14 ayat yang ke-17. Dan kalau kita lebih dalam lagi, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, di situ dikatakan peranan kekuatan di luar kemampuan kita sebagai penolong yang disebut sebagai Roh Kudus itu juga datang sebagai seorang pengajar. Mengajar nilai-nilai yang baik, mengajar etika yang baik, perilaku yang baik, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga sadar bahwa dikatakan Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 8, di situ dikatakan Roh Kudus itu juga punya peranan, yaitu menginsapkan. Menginsapkan berarti menyadarkan kita pada dosa-dosa yang seringkali terjadi, pada kebenaran dan penghakiman. Makanya Roh Kudus memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Makanya Roh Kudus itu punya kemampuan seseorang, yaitu untuk mampu melihat kemuliaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah peristiwa COVID ini, sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Sekalipun di antara kita ada suami, istri, anak, ada orang tua, kakek, nenek, tetapi juga ada peranan yang maha penting Allah, yaitu di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, yang berkarya, yang memberikan sesuatu. Makanya kita diajak di sini. Makanya dalam pembacaan kita, Roh Kudus datang dan berkarya dalam kehidupan seluruh orang percaya. Artinya untuk apa? Yaitu untuk memberitahukan dan menyatakan kebenaran dalam hidup manusia, supaya seturut dengan kehendak Allah. Sehingga peranan ini akan menuntun kepercayaan kita
dan menuntun perilaku kita, menuntun sikap kita, yang akhirnya yaitu berbuahkan akan kebaikan, ketulusan, kejujuran, kesetiaan. Karena Dia adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu bukan hanya menunjuk pada apa yang benar dan yang berkenan kepada Allah, tetapi Roh itu juga memampukan manusia, yaitu untuk melakukan kebenaran dan hidup dengan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan dan karya Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Karena itu dalam konteks inilah Tuhan Yesus memberitahukan bahwa secara fisik Dia akan meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Lah, peran ketika Yesus meninggalkan kita untuk menuju surga, tempat yang dipersiapkan untuk orang-orang percaya, ada tanggung jawab, yaitu Allah tidak membiarkan kita sendiri. Tapi Allah mengirimkan Roh Kudus itu untuk memberikan kemampuan kita, menolong kita, mengajarkan, untuk mengisapkan kita, menyadarkan kita, supaya kehidupan kita ini serupa, segambar dengan Dia. Yang akhirnya buah-buah itulah yang menjadi harapan-harapan kita. Dengan hidup dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan. Makanya di tengah-tengah pandemi COVID ini betul-betul akan menuntun kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Justru kejujuran kita, kesetiaan kita untuk bertanggung jawab, jujur. Karena ketika kita tidak jujur, kita akan mengorbankan garda-garda di depan yang sebagai relawan. Yang mereka juga punya keluarga, punya saudara, punya famili, yang juga ada yang sebentar lagi menikah, ulang tahun, ada yang mungkin juga mau masuk pertunangan. Coba kita membayangkan itu. Betapa celakanya ketika kita tidak jujur membuat orang lain yang seharusnya tunangan, berulang tahun. Betapa sedihnya. Karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tantangan ini penting bagi kita. Percaya, yakin. Dengan begitu akan memotivasi kita karena ada satu kekuatan di luar kemampuan kita. Sekalipun tidak kelihatan, tapi perannya sangat-sangat nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seperti di Patuan Brayat yang Bapak Ibu dengarkan, saya ilustrasikan dengan gambaran batu kerikil, katakan. Batu kerikil ketika kita temukan, di situ tidak ada artinya sama sekali bagi kita. Tapi bagi orang yang mengerti tentang batu dan keindahannya, di tangannya batu yang tidak bermanfaat bagi kita, ketika ada tangan yang ahli di bidangnya, bisa menjadi batu yang semula itu tidak bagus, mengubahnya menjadi mulia. Mulia karena ada peran seseorang yang hebat di sana. Siapa itu? Yaitu Allah, yaitu Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kita. Karena itulah di sini membutuhkan kepekaan, membutuhkan rasa, membutuhkan kasih, membutuhkan ketulusan, membutuhkan kejujuran. Supaya apa? Kekuatan di luar kita ini mau tinggal dalam kehidupan kita. Yaitu kepekaan untuk mendengar suara di kiri kanan kita. Peka terhadap apa yang menjadi kebenarannya.
Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang perlu kita sadari, memang kita letih, capek, jenuh. Siapa yang tidak jenuh? Selama kurang lebih hampir 1,5 bulan di rumah, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita keluar, shopping, macam-macam. Tapi coba kita melihat di kiri kanan kita. Kita masih ada persediaan beras mungkin, masih ada persediaan macam-macam. Coba tengok di sana. Mereka yang sudah mulai kesulitan. Mereka mulai haus. Karena itulah di sini dituntut kepekaan untuk menghasilkan buah. Bersyukur untuk semua berkat Allah. Karena itulah dikatakan sebagai roh penolong, yang artinya di situ Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sesungguhnya Dia sangat dekat dengan hidup kita. Makanya ada lagu Sejauh Doa. Allah itu sebenarnya dekat dengan kita, yaitu sejauh doa. Lah seberapa sering kita berdoa? Seberapa sering hati kita dekat dengan karya-karyanya yang agung ini? Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekarang semakin tegas, PSBB juga sudah mulai didengungkan di mana-mana. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama menghadapi tantangan ini. Siap ditolak. Karena apa? Kebenaran Allah, kejujuran, ketulusan, kesetiaan, memang itu akan menelanjangi kita. Menelanjangi perbuatan-perbuatan kita yang kurang benar, baik kepada diri sendiri, kepada suami, istri, anak, tetangga kiri kanan, bahkan mungkin kepada pemerintah. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Justru karena itulah kita membuka diri. Karena dengan percaya ini akan menuntun dan memotivasi kita. Makanya bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, kita bisa berbuahkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Karena itulah, mari, kesempatan ketika kita masih bisa bernafas, diberi sehat, diberi kuat ini, kita juga peka terhadap lingkungan di mana kita berada. Tinggal di rumah itu saja, itu juga sudah menolong banyak orang. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengan firman ini kita mulai menyadari betapa penting peran Allah, peran Roh Kudus yang akan menuntun kita, akan membuahkan karya yang sangat besar dan agung ini. Karena itulah kita sebagai orang percaya, kita diajak yaitu memulai dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu dengan anjuran pemerintah tinggal di rumah. Itu saja kita sudah menolong banyak orang. Karena orang yang di luar sana yang sedang berteriak, sedang merawat, sedang bekerja, mengamankan, mereka itu juga lelah dan capek. Makanya dengan mendengar satu saja mau tinggal di rumah, itu juga sudah sangat menolong. Makanya jangan menyepelekan hal-hal kecil saja. Jadi hal kecil itu sangat berarti. Karena itulah, mari bersama-sama kita memberi peluang, menanggalkan yang buruk, menanggalkan yang kotor, yang najis. Supaya apa? Kita mampu melihat kemuliaan Allah yang besar. Justru disitulah kita melihat karya yang sangat besar dalam kehidupan kita ini.
Sekarang sudah tidak saatnya untuk kita saling menyalahkan, saling menghakimi, saling merendahkan, dan sebagainya. Kita ini loh, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang kita semua berangkat dari satu kepercayaan. Dan kepercayaan itu justru akan menghasilkan buah yang baik kalau keyakinan kita itu yang kita yakini itu benar. Benar bukan berangkat dari pikiran sendiri, tapi berangkat dari kebenaran Allah, yaitu Yesus yang telah bangkit, yang dalam minggu-minggu penampakan dan persiapan untuk Tuhan Yesus naik ke surga juga. Makanya Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita, yaitu di Minggu Pentakosta. Karena itulah, mari kita siapkan hari-hari ini. Dengan siap, dengan ketulusan dan kejujuran. Jaga jarak, jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Itu sudah menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya di muka bumi, marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Nanti bersama-sama Bapak Ibu tidak hanya berhenti di ibadah ini, juga setiap doa-doa kita selalu berdoa juga untuk kita bisa segera lepas dari COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh sehati, sepikir, sepenanggungan, bersama-sama bergotong royong antara pemerintah, antara pemuka-pemuka agama yang ada di negeri ini, untuk bersama-sama bergotong royong menghentikan COVID-19 dengan penyebarannya yang begitu luar biasa ini, yang membuat semua perubahan-perubahan, yang membuat banyak orang harus di PHK. Karena itu Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu di tengah-tengah ibadah saat ini, di tengah-tengah keluarga kami ini, beribu-ribu tetesan air mata, sedih, ngeri, takut, khawatir, dan cemas. Dengan begitu kami masih boleh bersyukur di tengah-tengah syafaat ini. Boleh kami naikkan bersama-sama, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami Muslim yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa. Karena itu Bapa, dengan ketekunan, dengan apa yang dilakukan ini, juga akan bersama-sama menjadi jalan berkat, mengundang rahmat Allah turun atas negeri kami, atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa di muka bumi ini, supaya kami betul-betul merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Karena bencana COVID ini tidak hanya melanda negeri kami, kota kami, desa kami, lingkungan kami, tapi melanda dunia yang kami tinggali ini. Karena itu Bapa, kami bersyukur bersama keluarga-keluarga kami, bersama tetangga kiri kanan kami boleh menyatukan hati, mengundang kasih dan rahmat Allah ada di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini dengan tekun, dengan setia bersama suami, istri, anak,
kami berdoa dari rumah kami masing-masing. Siang malam kami boleh menguatkan keluarga kami, bagaimana kami melindungi keluarga-keluarga kami ini. Karena itu Bapa, kami serahkan rasa syukur kami, begitu juga dengan kami bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, merasakan ulang tahun, baik perkawinan tambah umur, juga di tengah-tengah keluarga-keluarga kecil kami ini. Tapi semuanya Tuhan tidak mengurangi rasa syukur, rasa sayang, cinta kami. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami secara khusus juga berdoa bagi para petani, juga yang bergerak di bidang perkebunan, mereka yang berjuang juga menangis di tengah-tengah COVID ini, karena perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini. Karena itu Bapa, kami pertaruhkan juga untuk anak-anak-Mu yang bergerak di bidang perbengkelan dan pertukangan. Mereka juga mengalami hal yang sama, kesepian dan sebagainya. Karena itu kami datang kepadamu. Tuhan, tolong berkati, tuntun saudara-saudara kami ini, juga yang bergerak di bidang jasa. Tuhan berkati, Tuhan tolong juga kesedihan-kesedihan yang dialami oleh anak-anak-Mu ini. Begitu juga Tuhan, kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang bergerak di bidang kesehatan. Tuhan juga campur tangan, memberkati, menolong, bahkan untuk mereka yang ada di garda depan, bagaimana mereka merawat, melindungi dengan cinta kasih, memberikan dirinya sendiri sebagai pertaruhannya di sana, yang mereka juga berpikir untuk keluarga-keluarganya. Karena itu satukan kami semuanya Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, bahkan di perusahaan, di pabrik-pabrik, bahkan pengabdian anak-anak-Mu di pemerintahan bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat sampai di daerah, kami selalu berdoa dan berdoa, sehingga kebijakan-kebijakan untuk segera keluar dari pandemi ini, dengarkanlah doa kami Tuhan, dengarkanlah syafaat kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah saatnya, yaitu untuk memasuki masa purna tugas lansia, di masa usia lanjut ini, yang rawan juga dengan COVID. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Bahkan anak-anak-Mu yang lahir di tengah-tengah bencana COVID ini, juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Bahkan karena COVID ini, mereka yang mau bertunangan, melakukan pernikahan dan sebagainya, bepergian, yang mereka harus tertunda. Karena itu kami yakin tangan Tuhan akan menyertai dan menolong kami semuanya. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang harus wisuda dan sebagainya karena COVID juga mengalami penundaan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan di tengah-tengah COVID ini, kerinduan anak-anak-Mu berdoa siang malam di tengah perkawinannya yang belum mendapatkan anak di tengah-tengah perkawinannya. Juga Tuhan berkati, Tuhan tolong sendiri. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang terbaring sakit, di rumah sakit, di rumahnya. Kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir, memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan semuanya ini, biarlah kasih dan anugerah Bapa sendiri yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mewujudkan rasa syukur kita melalui persembahan. Tetapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Kembali kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terutama saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dengan segala kerendahan hati telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap bisa menjadi saluran berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan setiap tugas kewajiban ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 383. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini, sekarang arahkan hati pikiran Bapak Ibu semuanya, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, terimalah berkat-Nya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai di dalam tinggal setia di rumahnya masing-masing, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.